Pernah nggak kamu ketemu dengan orang yang terlihat sangat cerdas, suka baca buku, sangat paham dengan berbagai ilmu psikologi, sadar dengan bagaimana trauma bekerja, sangat mengerti dengan bias kognitif, bisa menjelaskan kenapa hubungan seseorang berpotensi gagal, tahu alasan tersembunyi di balik orang yang suka menunda, paham dengan fakta manusia yang bukan takut memulai tapi takut berubah. Tapi anehnya, hidup orang itu sendiri tetap terlihat macet, nggak kemana-mana, dan mungkin orang itu adalah kamu sendiri. Ada satu paradoks yang jarang dibahas. Pengetahuan sering dijual di media sebagai jalan menuju kebebasan. Padahal faktanya, pengetahuan justru bisa menjadi penjara yang terlihat elegan. Simpelnya, semakin banyak yang kamu pahami, semakin banyak alasan untuk ragu dan tidak memulai. Semakin banyak perspektif, semakin sulit untuk menentukan arah, dan perlahan hidupmu terasa hampa. Realitanya, kamu hanya terus menganalisis hidup, tapi tidak pernah berani untuk menghadapinya. Bayangkan ada seseorang berdiri di persimpangan jalan. Orang pertama hanya melihat dua pilihan, belok kiri atau kanan. Dia memilih, dia berjalan, selesai. Sedangkan orang kedua melihat 200 kemungkinan, kalau kiri bagaimana, kalau kanan bagaimana, kalau aku lewat jalan kiri, bagaimana kalau jalan kanan ternyata lebih baik, bagaimana kalau nanti aku menyesal, bagaimana kalau ternyata aku salah. Masalahnya, orang kedua terlihat lebih rasional, padahal faktanya dia hanya lebih takut. Itulah yang disebut overthinking. Tapi yang terjadi sebenarnya lebih dalam dari itu. Otak manusia dirancang untuk mencari kepastian, sementara hidup tidak pernah menyediakan kepastian. Semakin cerdas seseorang, semakin mudah ia melihat kompleksitas, dan semakin mudah ia melihat kompleksitas, semakin sulit baginya untuk menentukan pilihan serta merasa yakin. Ada kesalahpahaman besar dalam dunia self-improvement. Seringkali kita berpikir, jika aku memahami masalahku, maka aku akan terbebas darinya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang memahami penyebab kecemasannya, tapi ujung-ujungnya tetap cemas. Banyak orang sadar dengan pola perilaku buruknya, tapi pada akhirnya tetap mengulang pola yang sama. Banyak orang paham dengan trauma masa kecilnya, tapi tetap kesulitan untuk berubah, sebab pemahaman dan transformasi adalah dua hal yang berbeda. Cuman modal memahami peta tidak membuatmu sampai pada tujuan. Pada titik tertentu, hidup meminta sesuatu yang lebih menakutkan daripada pemahaman. Tindakan, dan tindakan selalu melibatkan risiko. Ini bagian yang paling tidak nyaman. Kadang kita berpikir kita sedang mencari jawaban, padahal realitanya kita sedang menghindari keputusan. Kita membaca satu buku lagi, menonton satu video lagi, mencari satu motivasi lagi. Bukan karena informasi kita kurang, tapi karena keputusan dan tindakan itu menakutkan. Karena selama kita masih mencari, kita belum belajar bagaimana rasanya gagal. Selama kita masih menganalisis, kita belum tahu seperti apa rasanya menghadapi kenyataan. Analisis memberi ilusi kemajuan, padahal seringkali kita hanya berputar di tempat, layaknya seseorang yang terus mempelajari cara berenang sambil berdiri di tepi kolam. Sangat berpengetahuan, tetapi kosong pengalaman. Banyak orang mengira kejelasan datang sebelum tindakan, padahal seringkali justru sebaliknya. Kejelasan datang setelah tindakan. Kamu tidak menemukan dirimu sebelum berjalan, kamu menemukan dirimu saat berjalan. Tidak ada keputusan tanpa risiko, tidak ada pilihan yang terus menjamin kebahagiaan, tidak ada kehidupan yang sempurna. Dan anehnya, begitu kita menerima kenyataan itu, beban mental mulai berkurang. Karena sekarang, tugas kita bukan lagi mencari pilihan yang sempurna. Tugas kita hanya memilih dan melaksanakannya.
Mungkin alasan kamu merasa lelah bukan karena beban hidup terlalu sulit. Mungkin kamu lelah karena terus berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Masa depan, kemungkinan, penyesalan, ketidakpastian. Mungkin selama ini kamu mencari jawaban yang akan menghilangkan rasa takut, padahal jawaban itu tidak pernah ada. Orang yang terlihat tenang bukan karena dia telah menemukan semua jawaban. Mereka hanya berdamai dengan fakta bahwa sebagian pertanyaan memang harus dijalani, bukan diselesaikan. Dan mungkin kedewasaan bukan ketika kita akhirnya memahami semuanya, tapi ketika kita berhenti menuntut hidup untuk bisa dipahami sepenuhnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan teka-teki yang harus dipecahkan, ia adalah sesuatu yang harus dialami. Kadang dengan ragu, kadang dengan takut, tapi tetap melangkah.